Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ahmad Yusuf Abyan dengan NIM 2010123100044 dan saya sendiri Arisa Mutiardana NIM 2010123120012. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nilai, norma, dan etika komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sugianto SPD MPD dan Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Jadi yang pertama ini kami akan membahas tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Dari Wiryanto tahun 2004. Sementara Effendi mengatakan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dua orang yang mana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan. Kontak bisa secara bertatap muka atau melalui media, melalui telepon, sifatnya dua arah atau timbal balik. Yang kedua, kami akan membahas tentang pengertian nilai komunikasi. Nilai komunikasi adalah kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui perilaku dalam proses penyampaian pesan kepada seseorang. Ungkapan bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang memiliki nilai, lebih khusus lagi barangkali esensi tertinggi manusia adalah Homo ethicus, manusia adalah pembuat penilaian etika. Tetapi muncul pertanyaan, apa yang menjadi permasalahan etika dalam komunikasi antar pribadi? Jelas dengan menghindari etika dalam berkomunikasi, maka orang akan bersandar pada berbagai macam pembenaran dalam pembenaran itu. Yang pertama, ada setiap orang tahu bahwa teknik komunikasi tertentu adalah tidak etis, jadi tidak perlu dibahas. Yang kedua, karena yang penting dalam komunikasi hanyalah masalah kesuksesan, maka masalah etika tidak relevan untuk dibicarakan. Yang ketiga, penilaian etika hanyalah masalah penilaian individu secara pribadi sehingga tak ada jawaban pasti. Dan yang keempat, menilai etika orang lain itu menunjukkan keangkuhan atau bahkan tidak sopan. Nilai komunikasi dalam kehidupan manusia terbagi menjadi 4, yaitu nilai pribadi. Komunikasi membangun identitas pribadi, melihat diri sendiri, serta merefleksikan pandangan orang lain. Yang kedua, nilai hubungan. Komunikasi penting untuk hubungan yang sehat dan tahan lama. Yang ketiga, nilai profesional. Komunikasi berperan dalam dunia profesional di berbagai bidang efektivitas pekerjaan. Dan yang keempat, ada nilai budaya. Komunikasi memperhatikan perbedaan sudut pandang dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, ada pengertian norma komunikasi. Norma komunikasi adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, berfungsi sebagai pengendali dalam berkomunikasi. Norma komunikasi di era komunikasi modern seperti sekarang, seringkali kita mengabaikan norma-norma dalam beretika komunikasi. Namun banyak juga orang berperilaku secara profesional dalam membentuk citra diri maupun organisasi, instansi, atau perusahaannya sesuai etika sehingga dia mampu mengurangi krisis dan permasalahan terjadi di sekitarnya sesuai norma. Kita dituntut harus pandai mengetahui yang pertama, keadaan atau kondisi lawan bicara, jangan sampai kita membuat kondisi tidak nyaman. Yang kedua, kita harus ramah, sopan, dan jujur. Yang ketiga, posisikan sebagai pendengar yang baik akan suatu masalah atau krisis yang terjadi, agar kita mengenali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selain itu, mencoba bersikap netral terhadap suatu kasus. Yang keempat, pikirkan terlebih dahulu apa hendak disampaikan, jangan asal bicara tanpa mengetahui permasalahan yang terjadi. Dan yang kelima, jangan mengandalkan emosi semata sehingga dapat menimbulkan suatu konflik baru dan kesalahpahaman. Selanjutnya di sini akan membahas tentang pengertian etika komunikasi. Etika komunikasi adalah hal yang sangat penting baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun di dalam berkomunikasi tersebut ada hal yang menjadi sorotan, yaitu kurangnya etika komunikasi seperti tata krama sehingga terkadang menimbulkan permasalahan. Maka dari itu etika komunikasi yang baik sangat penting dipahami dan diterapkan untuk membina hubungan yang harmonis di dalam kehidupan. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya
kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belahkan kehidupan manusia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari ERSA, yaitu tujuan etika berkomunikasi. Yang pertama ada membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu manusia mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam hidup ini. Dan yang ketiga, menciptakan kebahagiaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk etika komunikasi yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam memulai pembicaraan, yang harus kita lakukan adalah yaitu lihat keadaan calon lawan bicara. Yang kedua, ramah dan sopan. Yang ketiga, ada jangan hanya bicara, tapi juga dengarkan lawan bicara kita. Selanjutnya ada komunikasi tatap muka. Yang pertama ada tatap mata lawan bicara. Yang kedua ada jaga intonasi dan kecepatan bicara. Yang ketiga lontarkan pertanyaan. Yang terakhir komunikasi lewat media. Yang pertama perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Yang kedua atur intonasi ketika dalam keadaan nelpon. Yang terakhir ada pikirkan apa yang ingin ditulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.